Ya, saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silancak TV. Saya masih bersama Mas Alan, kawan dari Walhi. Mas Alan, kalau Anda ini kan aktivis Walhi, Anda melihat sendiri bagaimana kondisi di sana. Mungkin bisa dijelaskan ke kita dampaknya, kemudian dampak di wilayah lain seperti apa? Ya, sekarang kita lihat kalau bentang alam yang dirubah, udah berarti kan ada alur laut berubah, kemudian angin berubah, semua jadi berubah. Nah, kalau mungkin sekarang kenapa kok cuaca panas benar? Bisa jadi karena lautnya diuruk, jadi semua jadi panas gitu kan? Kok banjir besar terus gimana? Ya gimana mau banjir tidak besar? Seharusnya ruang-ruang air itu masih ada, ruang terbuka tambah banyak. Nah sekarang ditambah lagi daratan gitu. Nah kemudian dia bilang untuk mengatasi rob. Ya buktinya Pantai Mutiara yang punya tanggul hebat juga patah dengan gelombang. Nah kemudian Muara Baru, kemudian Muara Angke, Kapuk Kamal, Kapuk Muara, kemudian sampai Cilincing itu ketika rob besar. Kemarin Pantai Mutiara itu sekarang udah air tuh di atas. Dengan jalan Pantai Mutiara itu, saya beberapa hari ke sana itu udah air di atas ini, di atas tanggul. Nah kalau itu patah benar gitu. Sebelumnya nggak ada, ya kan. Daratan ruang menjadi kecil, kan? Ruang laut ini kecil kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ini, ya ikut bicara hukum dikit lah ya. Sebaiknya memang Pak Gubernur itu berkirim surat, kemudian ada lampirannya lah. Oh ini loh sudah di KPK. Oh ini sudah ini, nah gitu loh. Untuk menguatkan. Iya, ya kalau ini ada bukti ada cacat hukum, ini cacatnya dan ini sudah terjadi gitu. Itu bisa jadi lampiran. Ketika dia terjadi lampiran ada kesalahan prosedural, kemudian cacat hukum di situ dari awal, ya gugur dengan sendirinya. Cuman kalau jadi jalan begini ini, kawan yang di Jakarta Utara, kepala BPN Jakarta Utara, masuk jurang. Iya, pertama begini ya. Pasti disita sama teman-teman yang pegang. Jadi saya kira strateginya dia akan biarkan kalau Anda mau perkara ya, kalau sudah perkara gue cabut dah. Pertama begini, tentu BPN pun tidak akan mengambil risiko karena dia sudah mengeluarkan sertifikat. Kalaupun nanti ada gugatan itu kan mungkin dibawa ke pengadilan. Tapi sekali lagi saya mengatakan, di sini nanti kan sebagai pemegang sertifikat HGB bangunan. Pengembang pasti selama ini mengikuti prosedur apa yang diminta oleh pemerintah. Kan kita tidak tahu mekanisme yang dulu dengan mekanisme yang sekarang. Apa sih yang berubah? Dan dibalik gugatan pembatalan ini apa sebetulnya ingin diperbaiki oleh Pak Gubernur? Nah bagi investor pun yang sudah berinvestasi dia butuh kejaminan gitu. Di sini kelihatannya ada perseteruan kepentingan. Nah, kepentingan ya kita kan tidak tahu, satu bersuara atas nama kebijakan strategis nasional sama kebijakan yang terkait dengan tata aturan mekanisme yang harus dipenuhi. Mungkin dalam hal ini kebijakan yang sekarang itu ingin mengembalikan sesuai dengan prosedural aturan normatif yang berlaku. Kalau ada kekosongan hukum itu yang harus diperbaiki. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak lompatan-lompatan. Memang sekali lagi dalam beberapa hal kita harus banyak memperbaiki mekanisme prosedural, mekanisme perizinan kita. Nah, tentu yang paling penting adalah tadi azas manfaatnya. Seperti di awal kan sejak dia menjadi isu dari rencana masuk ke tata ruang sampai pembangunan, reklamasi ini kan sesuatu yang dikomoditaskan bisa digoreng kemana-mana. Yang menjadi pertanyaannya implikasi dari persoalan yang berlarut-larut ini mau kemana sebetulnya akhirnya? Kayak tadi Anda mengatakan seharusnya kekosongan hukum itu diisi. Saya membayangkan kekosongan hukum itu mungkin tidak ada raperdanya dan lain sebagainya. Katakan raperda dan lain sebagainya kemudian dibuat. Tidak mengubah apa yang terjadi di lapangan. Justru pertanyaannya, berani nggak penyusunan raperda itu clear and clean, bebas dari kepentingan? Kemarin itu kan akhirnya ketangkep kan? Berarti ada persoalan kepentingan di dalamnya. Kepentingan, betul. Angka 15.000 kontribusi itu menjadi alat kepentingan. 5% juga menjadi alat kepentingan. Jadi kepentingan itu yang sebetulnya harus dijawab. Mengapa dia menjadi persoalan besar? Karena disitulah menjadi sebuah modal. Modal bagi pemerintah, modal bagi investor, dan modal mungkin buat siapapun. Nah pertanyaannya, mungkin dalam hal ini investor pun merasa sudah terlalu banyak berkorban. Kalau menjadi korban lagi, wah itu lebih berat lagi. Nah inilah persoalannya, bukan persoalan reklamasinya, tapi urusan politiknya. Jadi kita kacau ketika semuanya itu, kata Pak
mengatakan Pak ini Margarito, sudah Pak. Margarito ini sudah kemana-mana, maka saya mengatakan perlu ada ketegasan dan duduklah pemerintah pusat dengan pemerintah, selesaikan supaya kita pun juga nggak capek. Hari ini kita bahas ini sebetulnya yang ngambil keputusan kan di atas. Kita hanya memberikan umpan saja. Ini pemikiran-pemikiran kita yang harusnya menjadi bahan pertimbangan. Silakan Pak Menteri, Pak Gubernur duduk, berikan rasa kedamaian dan berikan solusi yang terbaik. Mau diteruskan mau tidak, itu pemerintah yang pegang. Misalnya begitu ya. Yang sudah jadi ini kan agak sulit kalau kita tidak teruskan. Iya. Tampaknya yang 30 gitu ya. Betul. Pastikan bahwa ini akan dilanjutkan. Tetapi untuk sementara kita moratorium, kita bereskan ini. Iya. Misalnya. Iya. Sebab kalau tidak begitu juga repot memang. Ya, jadi makanya saya mengatakan kita butuh kepastian. Sudah terlanjur ini Bagi terjadi pengembang pun butuh kepastian. Ya. Mereka juga tidak mau dikorbankan Ya, karena terus-menerus, mungkin ya kan? investasinya Sudah luar investasi biasa. terlalu besar. Ya. Dihentikan pun tidak baik, tapi bisa dimanfaatkan dalam sisi yang lebih besar. Maka saya mengatakan perlu nggak sharing dibangun di dalamnya. Pulau itu dikelola bersama. Sebetulnya sudah ada pola pembagian ruang berdasarkan kepentingan. Nah, tapi itu kan yang mau diatur dalam Perda kan? Ya, maka kita tunggu itu kebijakan dari Pak Gubernur. Karena kemarin kan dan DPRD. Kan kemarin waktu pembahasan Perdanya pun Perdanya dianggap ada persoalan. Maka atas nama kesepakatan Pak Gubernur menarik. Sekarang Pak Gubernur kan sudah membentuk tim katanya. Tim untuk penataan kawasan pengkajian. Apa yang selama ini hasil keputusan pengadilan, hasil AMDAL, hasil KLAS, hasil kepentingan lain untuk dipetakan. Ini misalnya 132 Pak hektar. Margarito, kalau saya membayangkan begini, tadi cukup menarik. Ini kental nuansa politiknya, masalah reklamasi ini. Kalau katakan Anies diusung oleh Partai Gerindra, kemudian Jokowi adalah calon maaf, ini mau reklamasi atau kita politik? bicara Ya, masalah itu, kita bicara masalah politik yang Iya. ini. Apakah mungkin, apalagi ini kan tahun pemilu, apakah mungkin kita bisa menemukan solusi, apalagi ini kan tahun politik. Ketika ada salah satu keputusan yang salah satu pihak keputusannya dimundurkan, itu kan kelihatan, wah Anda membuat kesalahan besar di masyarakat seperti apa? Begini, orang besar itu justru mengambil keputusan-keputusan yang tidak banyak disukai oleh orang. Ya. Tapi dia mengambil keputusan. Itulah orang besar. Anda pilih jadi orang besar atau orang kerdil. Kalau orang kerdil, ya ikut saja mau yang nggak masuk akal itu. Tapi kan ini nanti isunya akan digoreng untuk di Pilpres dan lain sebagainya. Risiko. Anda tidak akan jadi orang besar kalau Anda tidak pernah menghadapi risiko dan tidak mengelola risiko besar. Iya. Risiko orang besar adalah menghadapi soal besar dengan segala macam taruhan. Iya. Dan dia ambil. Mungkin orang maki-maki Anda. Walaupun itu nanti juga merugikan Anda. Oh ya, bisa jadi merugikan Anda, tapi Anda harus ambil risiko itu. Itulah orang besar. Ya. Jadi ambillah risiko itu gitu ya. Nah, kembali ke soal ini tadi saya kira masuk akal gitu ya. Ini 132 hektar. 312. Yang sekarang ini 312 hektar. 312 hektar itu semua di HGB-kan. Itu kan jadi lu. Aneh. Itu juga gitu ya. Makanya itu tadi Padahal ada sebagian buat Perda. gitu. Ya dari 312 Cacat prosedur 312 hektar itu mungkin katakanlah ada 100 hektar. Iya. 100 hektar ya pakai ruang terbuka hijau bla 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 dan ini Sebetulnya itu yang saya katakan. Mungkin gitu. Cacat Iya. prosedurnya udah kelihatan di situ loh, ya kan? Nah, Yang kayak gini-gini saya tadi mau nanggapi Kang Ayat ya. Saya yakin reklamasi ini bukan masalah politik. Reklamasi masalah politik, oke. Kalau dari saya melihat ini ada reklamasi Bukan masalah politik dulu, tapi ketika sekarang jalannya ke A dan B itu kan menentukan politiknya sebentar seperti lagi. apa. Bukan. Maksud saya ya itu kan nuansa di luar yang mencoba mengkait-kaitkan gitu kan. Padahal kan sebenarnya reklamasi ya aspeknya lingkungan yang diperhatikan. Dampaknya kemudian yang lebih penting adalah reklamasi ini untuk siapa gitu loh. Tugasnya pemerintah ketika harus untuk jelas apa, gitu kan. politik bekerja di situ. Oh iya. Ya, dan kalau politik bekerja di sini tambah rumit. Karena itu menurut saya sudahlah. Ini presiden, memang ini rumit. Akan ada penilaian begini dan segala macam. Tapi sebagai kepala pemerintahan, panggil gubernur. Ya. Begini. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut saya? Begini. Bagaimana kalau begini? Betul. Dan seterusnya. Agar ini selesai. Agar kita tidak diketawain orang di tingkat internasional. Loh kok begini nih negara ini satu? Kan itu nggak bagus gitu. Kita sedang berkompetisi untuk ke depan, maju ke depan. Lo terus orang lihat ya begini nih. Atau bisa jadi Indonesia gampang kita kerjain aja mereka.
Jadi apa itu yang mau kita kirim pesan itu ke luar negeri? Jadi memang Pak Ahmad, silakan. Ya, jadi memang duduk bersama, leadership kepemimpinan memang ini diuji. Bangsa kita ini diuji, dan saya sepakat bahwa namanya pemimpin besar adalah pemimpin yang pastinya akan mengambil putusan yang banyak orang nggak suka. Tapi yang paling pasti adalah reklamasi ini harus benar-benar dilihat dari berbagai aspek. Termasuk aspek investasi juga ya. Oh iya dong. Makanya saya bilang tadi, bukannya saya juga kami alumni petisi Polosi dan Lig ini anti investasi dan menolak yang sudah ada. Yang sudah ada ini kejadian kan sudah memang kita tidak harapkan sebenarnya. Tapi ini perlu dampaknya diukur. Orang-orang para investor ini mengeruk, membangun pulau itu juga kan atas persetujuan pemerintah kan? Ya, cuma yang paling penting adalah ya memang janganlah sekali-sekali lagi investasi sesuatu yang tidak jelas. Dampaknya kan si investor juga. Ini kan menjadi pembelajaran yang serius gitu loh. Tidak boleh, ya kan? Temukanlah cara yang baik, begitu ya, dengan berotabat untuk selesaikan ini. Betul. Oke, baik. Satu kata kunci bahwa bagaimana kemudian untuk menyelesaikan masalah reklamasi itu agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPN dan lain sebagainya, para stakeholder terkait bisa duduk bersama. Kira-kira apa saja poin-poin yang perlu dibicarakan ketika kemudian ada satu forum mereka duduk bersama, dan apa saja solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi benang ruwetnya reklamasi yang dari dulu sampai sekarang belum bisa menemukan titik temu. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang.